Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Sasono dari kelas 3A D4 TKJ dengan NIM 425200019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai secara teori mengenai Egghouse heatmappers dan acrylic Wi-Fi heatmaps. Namun pada kali ini saya tidak melakukan tutorial karena untuk tutorialnya akan diperagakan oleh teman saya yang bernama Ihwanul Umrah dengan Ainun Zulkiyah. Nah, kita masuk pada materi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari heatmappers, Egghouse heatmappers dan acrylic Wi-Fi heatmaps itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada slide yang di sebelah kanan ini merupakan aplikasi dari Egghouse heatmaps, dan di sebelah kanan ada acrylic Wi-Fi heatmaps. Nah, kedua software ini adalah tools yang digunakan oleh para IT profesional dalam bidang jaringan nirkabel yang digunakan untuk melakukan pemvisualisasian terhadap cakupan dan kekuatan dari sinyal wireless. Nah, fungsinya itu sendiri adalah memberikan gambaran terhadap teknisi jaringan nirkabel terhadap suatu gedung ketika ada suatu gedung yang ingin dilakukan instalasi Wi-Fi atau jaringan nirkabel. Nah, adapun manfaat yang bisa kita dapatkan itu ada beberapa, saya cuma mengambil 3 saja. Yang pertama adalah memudahkan kita dalam untuk melakukan desain dan planning atau perencanaan terhadap suatu gedung yang akan dilakukan terhadap instalasi. Bisa dilihat terhadap gambar ini. Di dalam gambar ini kita bisa memvisualisasikan atau mendesain. Misalnya seperti ada temboknya terbuat dari batu bata mungkin. Terus di dalamnya ada beberapa ruangan seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa menganalisis gedung tersebut apakah terjadi interferensi atau tidak. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui kualitas dari Wi-Fi atau akses point yang kita pasang pada suatu titik. Misal di dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa terdapat 6 akses point di beberapa ruangan. Dan bisa kita lihat untuk warna hijau ini adalah menunjukkan signal jaringan yang dilemparkan itu bagus. Dan bisa dilihat juga dengan penempatan yang tepat, maka seluruh area dari gedung ini bisa tercover dengan baik dan tidak terjadi interferensi atau noise dari signal string itu sendiri. Nah, untuk peragaannya atau tutorialnya akan dibahas oleh teman saya tadi yang bernama Ihwanul Umrah. Dia akan memperagakan mengenai Egghouse heatmappers, dan nantinya Ainun Zulkiyah yang akan memperagakan mengenai acrylic Wi-Fi heatmaps. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit teori mengenai aplikasi analisis jaringan yang bernama Egghouse heatmappers dan acrylic Wi-Fi heatmaps. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ihwanul Umrah dengan NIM 4252007, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, angkatan 2020, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dalam melengkapi tugas mata kuliah saya, di sini saya akan membuat sedikit pendemoan dan tutorial dasar-dasar Egghouse Site Heatmapper. Berikut aplikasinya. Kita mulai dari buka aplikasinya, teman-teman. Ya, kita next, summary regulation dan start acquisition survey, dan tunggu hingga aplikasinya terbuka secara keseluruhan. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan baiknya teman-teman memiliki gambar site atau DNA sebuah ruangan untuk melakukan analisis terhadap DNA teman-teman berkaitan dengan
Echo Head Mapper ini yang sebagai analisator uh, wireless. Jadi kita close saja. Jadi inilah sedikit tampilan mengenai Echo Head Mapper yang saya punya. Berikut adalah tools-toolsnya. Di sini ada perencana saluran, channel planner. Nah, fungsinya di sini ialah mengoptimalkan rencana saluran untuk set titik akses yang dipilih untuk meminimalkan interferensi dan meningkatkan kapasitas. Dan di sini ada perencana otomatis, biasanya digunakan sebagai penyaranan lokasi dan saluran titik akses berdasarkan area. Ketika teman-teman mengkliknya, kamu membuka dialog konfigurasi perencanaan otomatis. Selanjutnya rekrutmen area atau area kebutuhan. Gambar pada area dengan jangkauan WiFi dan persyaratan kapasitas lain. Anda dapat menggambar banyak area dengan persyaratan dan cakupan kapasitas yang berbeda. Nah, auto planner ini kemudian akan secara otomatis mempertimbangkan persyaratan saat Anda membuat desain. Yang selanjutnya text note. Nah, text note ini teks ketika teman-teman melakukan desain atau analisis pada gambar, teman-teman bisa klik peta untuk menambahkan catatan teks ke peta. Nah, catatan ini dapat berisi karakter apa saja dan dapat dipecah menjadi baris terpisah dengan komposisi enter. Nah, teman-teman juga dapat melihat atau mengedit catatan nanti dengan mengklik kanan catatan tersebut di tampilan peta. Selanjutnya floor alignment, nah perantayan lantai. Nah, titik perantayan lantai digunakan untuk perencanaan jaringan 3D dan hanya untuk menyelaraskan lantai dengan benar. Nah, hubungkan setiap peta dengan titik penyelarasan yang sama. Nah, 3 area yang titik penyelarasan diperlukan untuk menyelaraskan sepasang peta. Nah, hal ini memungkinkan teman-teman memungkinkan lantai memiliki gambar peta yang dapat diputar. Nah, diskalakan atau digeser terkait satu sama lain. Gambar yang miring tidak dapat digunakan. Selain itu, Anda perlu mengatur urutan lantai menggunakan tampilan bangunan. Nah, selanjutnya itu ada smooth access point. Nah, titik akses simulasi. Ketika teman-teman menempatkan titik akses yang disimulasikan pada peta untuk tujuan perencanaan jaringan, pilih template access point dari jenis yang telah ditentukan atau dapat teman-teman kostum juga. Ya, jadi di sini teman-teman bisa memilih akses punya di sini teman-teman. Selanjutnya itu dinding. Nah, dinding ini digunakannya untuk perencanaan jaringan. Nah, di sini teman-teman bisa menunjukkan atau mengaktifkan bersesuaian dengan gambar teman-teman berkaitan dengan dinding-dinding yang berada di denahnya. Di sini akan dengan adanya dinding ini akan memberi untuk sebenarnya untuk mengaktifkan prediksi sinyal WiFi yang akurat. Klik misalnya ketika untuk mengaktifkannya, klik pada peta dan teman-teman tinggal geser-geser dulu teman-teman. Selanjutnya adalah skala. Nah, skala atau skala gambar. Nah, di sini tunjukkan 2 titik yang diketahui pada peta, lalu ketikkan jarak dunia antara kedua titik tersebut. Di sini ada something edit atau pindahkan item dan peta. Nah, kita langsung saja masuk ke analisis denahnya. Jadi teman-teman silakan masukkan gambarnya, silakan klik saja ini akan merespon langsung dan menambahkan gambar open ya. Oke, sini gambar yang saya punya ya teman-teman. Sini di ruang UTBK Fakultas Hukum gedung C lantai 6. Nah, di sini kita sesuaikan dulu voice decibelnya berkaitan dengan segini ya saya teman-teman. Nah, teman-teman silakan masukkan dinding atau bersesuaian dengan garis hitam ini karena untuk memaksimalkan keakuratan dalam analisis wireless access point.
teman tinggal sesuaikan ya, saya bisa mungkin serapi mungkin. Ya. Di sini teman-teman dapat melihat nama-nama akses point yang bisa teman-teman pakai, atau teman-teman juga bisa melakukan penyesuaian custom. Tapi di sini saya akan menggunakan akses point Aruba 2 AP275 saja ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memberikan sini akses point, tunggu ya teman-teman, atau memberikan akses point di sini. Jadi warna hijau yang semakin gelap membuktikan bahwa sebaran jaringan di area tersebut kuat, dan area yang dilingkupi lingkupan warna putih tidak terjangkau sebaran jaringan tersebut. Nah, jadi semakin terang warna hijau yang berada di area tersebut, maka area tersebut lingkupan cakupan kekuatan jaringannya semakin melemah ya teman-teman. Jadi di sini juga kita bisa mengatur, dimana kita bisa mengatur areanya. Kita bisa menyesuaikan bersesuaian dengan kebutuhan teman-teman. Di sini karena ini adalah ruang ujian, jadi saya mengkhususkan pada area ruang kelas atau ruang UTBK, yang mana areanya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah memungkinkan dan memenuhi target untuk area yang sesuai kebutuhan. Kawan-kawan, kita geser-geser saja bersesuaian dengan ini. Sepertinya di sini posisi yang lebih bagus, teman-teman. Oke kawan-kawan, mungkin seperti ini. Selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan lebih dari satu akses point lagi bila teman-teman berminat. Nah, teman-teman juga bisa langsung ketika teman-teman save, kita save ya teman-teman, save continue teman-teman. Export, oh ini ya reporting. Kita dapat menerima detail dari analisis wireless kita, on link reporting. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kita masukkan ke reporting kita. Ada coverage, performance, connectivity, spectrum, capacity, access point, nodes, dan lain-lain. Semuanya bisa di-custom teman. Dan ini jenis dokumen yang bisa teman-teman pakai. Saya di sini pakai PDF saja teman-teman, lebih mudah membukanya. Kita namakan report. Kita tunggu sesaat ya teman-teman, sambil kita buka dokumen untuk membuka dokumennya.
Kita tunggu sesaat ya teman-teman. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, prosesnya telah selesai ya teman-teman. Ya, setelah proses analisis selesai, teman-teman akan mendapatkan hasil reporting with network report seperti berikut. Capacity configuration dan detail seperti ini. Dana lokasi, survei, dana ruang gedung lantai, sinyal, coverage, sekian, pelaporan seperti ini, wifi report, tuh, dengan analisis data seperti berikut. Signal, channelnya, overlap, ya. Jadi ini laporannya ini bersesuaian dengan apa yang teman-teman checklist sebelumnya pada saat one click reporting. Detail sekali ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini sekilas pelaporannya Maxis Point dan Maxis Point Aruba PAP 275 adalah hasil reportingnya. Jadi mengenai tutorial dasar-dasar mengenai Ekau Headmapper ini, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sulika Ramadhani dengan NIM 425200002. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai tutorial acrylic Wi-Fi heatmaps. Nah, pertama-tama kita buka aplikasinya, kemudian kita create new. Nah, kemudian di sini kita beri nama untuk projectnya, yaitu kelompok 4. Oke, kemudian untuk deskripsinya kita beri nama Denah Ruang UTBK Fakultas Hukum. Nah, untuk klien namanya kita beri nama TKJ PNUP. Nah, untuk klien logonya kita select menggunakan logo PNUP. Nah, kemudian untuk lokasinya kita kasih nama Gedung C lantai 6. Nah, selanjutnya untuk blueprintnya kita select, kemudian kita select blueprint, kemudian kita menggunakan Dena UTBK Fakultas Hukum. Kemudian kita pilih asis kalibrasi. Nah, kemudian kita bisa zoom denanya, kemudian kita oke. Selanjutnya kita add location, kemudian kita pilih ini, kemudian kita klik oke. Kemudian kita yes. Kemudian kita tunggu untuk opening projectnya. Nah, jadi sini sudah tampil denah dari yang tadi kita select. Nah, jadi inilah denah dari ruang UTBK Fakultas Hukum Gedung C lantai 6. Nah, selanjutnya di sini kita pilih material red brick untuk memberi semua dinding. Jadi di sini kita ukur satu-satu dinding untuk memberi red brick. Nah, jadi di sini kita telah memberi red brick pada masing-masing dinding. Nah, selanjutnya kita memberi akses point pada masing-masing ruangan. Nah, untuk akses point yang pertama yaitu pada Laboratorium Peradilan Tata Usaha Negara.
Nah, selanjutnya untuk akses point yang kedua yaitu kita simpan pada ruang UTBK 6.1. Nah, untuk akses point yang ketiga itu kita simpan pada ruang kepala laboratorium hukum. Nah, untuk akses point yang keempat kita beri pada ruangan laboratorium peradilan misalnya. Nah, kita simpan pada laboratorium peradilan. Setelah menambahkan masing-masing akses point, selanjutnya kita akan melihat kualitas dari masing-masing akses point tersebut menggunakan fitur heatmap. Kemudian kita tunggu. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini fitur yang pertama yaitu sinyal level. Nah, di mana sinyal level ini berfungsi untuk melihat level sinyal pada masing-masing akses point. Nah, jadi di sini ada 4 akses point dengan masing-masing warna. Nah, di sini untuk warnanya mulai dari warna merah yaitu strong, kemudian sampai biru kehitaman yaitu weak. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu number of access point, di mana fitur ini berfungsi untuk melihat ada berapa jumlah akses point yang digunakan dalam satu gedung. Nah, jadi di sini kita menggunakan 4 akses point. Nah, di sini juga ada warna-warnanya yaitu mulai dari hijau, hijau muda, kuning sampai hitam. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu ada access point coverage, di mana fitur ini berfungsi untuk membedakan setiap access point dengan menggunakan warna yang berbeda. Nah, misalnya di sini untuk akses point yang pertama yaitu berwarna kuning. Nah, kemudian untuk akses point yang kedua berwarna abu-abu. Dan untuk akses point yang ketiga berwarna pink dan akses point yang keempat berwarna hijau. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu channel coverage. Nah, di mana fitur ini berfungsi untuk membedakan channel yang digunakan pada setiap akses point dengan memberikan warna yang berbeda. Nah, di sini misalnya kita mengedit akses point yang kedua, kita mengganti channelnya yaitu edit aplikasi, kemudian kita ganti dengan channel 4. Kemudian kita oke. Kita tunggu. Nah, jadi di sini channel kedua akan berubah menjadi warna abu-abu. Nah, kemudian kita coba untuk channel selanjutnya kita ubah menjadi channel 8 S10. Kemudian kita oke. Nah, jadi channel yang akses point yang keempat kita ubah menjadi channel 10 akan berubah menjadi warna pink. Nah, untuk fitur selanjutnya atau fitur yang terakhir yaitu sinyal to interference ratio atau rasio terjadinya gangguan pada sinyal. Nah, fitur ini memiliki warna, itu ada warna merah sampai ke hijau, di mana warna merah ini tingkat terjadinya gangguan sinyal pada jarak tersebut sangat tinggi. Sedangkan untuk berwarna hijau yaitu tingkat terjadinya gangguan sinyal pada jarak tersebut sangat rendah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.